Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita pada kesempatan ini, Dr. Andes Asmuni MA. Terima kasih banyak Ustadz atas kesediaannya. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen dan mahasiswa pasca sarjana peserta Sekolah Studi Islam. Mari terlebih dahulu kita awali belajar kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bapak, Ibu sekalian, Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali ya dalam sekolah studi Islam di ruang maya ini di Zoom. Setelah kemarin kita bersama-sama belajar dengan Ustadz Dr. Fahrudin Faiz tentang pengantar filsafat Islam, yang kemudian kita bisa memahami ya gambaran umum tentang filsafat Islam dan hazanah keilmuan filsafat yang ketika kemudian filsafat itu dijadikan pendekatan dalam memahami agama ternyata banyak modelnya begitu ya. Nah, di antara salah satu yang kemudian beliau juga tekankan adalah terkait dengan pembahasan bahwa filsafat tidak hanya semata-mata produk pemikiran para filosof begitu ya, tetapi filsafat sebagai aktivitas berpikir gitu ya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini hari ini kita akan melanjutkan topik yang juga menarik dan penting gitu ya terkait dengan filsafat. Bahkan ini juga saya kira sebagai salah satu tema sentral dalam filsafat Islam gitu ya, yaitu topik kita pada hari ini wahyu dan akal sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi bagaimana wahyu dan akal kemudian berinteraksi dan saling melengkapi dalam membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, insya Allah kita akan belajar terkait dengan topik ini bersama dengan narasumber kita yang kami hormati, Dr. Andes Asmuni MA. Beliau sebagaimana yang kita kenal adalah sebagai dosen dan kan Fakultas Ilmu Agama Islam. Mungkin tidak berpanjang lebar gitu ya, langsung saja kepada beliau waktu sampai dengan jam 14 mungkin untuk menyampaikan materi eh, dan nanti kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Nah, insya Allah kalau sampai jam 14.45 atau maksimal sampai jam 3 lah gitu ya. Baik, langsung saja kepada beliau, waktu dan jaringan kami haturkan. Monggo Ustaz Asmuni. Baik, terima kasih Ustadz ya atas amanah dan waktu yang diberikan kepada saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, mari kita selalu bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya adalah selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menguraikan apa yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa forum ini adalah forum belajar bersama ya. Karena dalam tradisi Islam itu hayatul ilmi bil mutola'ah wal muzakarah. Jadi hidupnya ilmu itu dengan berdiskusi ya. Sehingga nanti gitu ya, harapan saya itu ketika kita misalkan melakukan diskusi boleh jadi saya akan memperoleh banyak hal ya dari para peserta yang bergabung di Zoom ini ya. Ini penting. Baik, kemudian yang kedua itu panit DPPAI sebagai penyelenggara
memberikan saya tema wahyu dan akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, kemudian saya merenung, tuh ya, kalau wahyu dan akal sama-sama sumber ilmu pengetahuan, ya berarti tidak ada akal yang buruk, karena akal itu kan nalar, tuh ya. Maka kemudian saya sedikit merubah, tapi ini sangat prinsip sebetulnya, tuh ya. Saya buat judul Paralelisme Wahyu dan Al-Kaun sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan. Tuh ya. Jadi Al-Quran itu ya, Al-Wahyu wal-Kaun itu kan muadil kaunian. Tuh ya. Jadi paralel. Tuh ya. Kemudian Al-Quran maupun Al-Kaun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita ingin lebih singkat itu bahwa sumber daripada ilmu itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah apa namanya penjelasan saya sehingga saya merubah judul tersebut. Lalu yang ketiga, memang saya itu selalu kurang siap gitu ya kalau dijadikan pemateri, sebab siapnya itu hanya beberapa jam sebelum penyelenggaraan gitu ya. Saya coba tadi malam, waduh listriknya macet sampai pagi ya. Tadi saya coba hubung-hubungkan, ya udahlah seperti ini adanya. Baik, jadi semua yang hadir saya apresiasi pastinya. Coba kita memahami permasalahan dulu ya di pendahuluan ini. Apa sih permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini? Atau permasalahan yang melekat pada umat Islam, gitu ya. Jadi kalau saya katakan umat Islam tidak hanya di luar, boleh jadi kita juga di UI, gitu kan? Atau di sekitar kita, gitu ya. Jadi permasalahan kita itu adalah realitas nalar Muslim kontemporer, gitu ya. Realitas nalar Muslim kontemporer. Ya, kalau kata nalar itu saya ganti dengan akal, ya realitas akal Muslim kontemporer. Ada dua realitas yang sangat ekstrim dan keduanya tidak melahirkan keilmuan yang baik dalam standar Islam. Pertama ini muqarabat. Ini istilah dalam bahasa Arab. Muqarabat. Ini selalu saya sampaikan dalam mata kuliah ulil albab, termasuk juga beberapa kali apa namanya kuliah perdana di Fakultas Ekonomi, terutama untuk pasca dan lain sebagainya. Muqarabat itu adalah sekelompok Muslim yang berstatus sebagai pemikir, ya, berusaha mendekatkan Islam dengan Barat yang positivistik, ya. Jadi ada komunitas pemikir Muslim yang rasional, kadang-kadang mengklaim sebagai pembaharu, lalu cara berpikirnya muqarabat, itu ya, selalu memaksakan bahwa Islam itu didekat-dekatkanlah dengan Barat, itu ya. Ini muqarabat itu ya. Nah, ketika muqarabat itu dipaksakan, maka kemudian yang muncul adalah liberalisme, kan gitu. Sehingga kita mengenal cara berpikir Muslim liberal. Gitu ya. Ini komunitas ini cukup produktif sebab dia menggunakan nalar barat. Gitu ya. Gitu ya. Ini permasalahan kita itu. Tapi ketika dia sangat ekstrem, kadang-kadang apa namanya memperjuangkan kebebasan itu melampaui batas. Gitu ya. Akhirnya, nah, yang terjadi ya nikah sesama jenis juga akhirnya boleh atas nama kasasi kan? Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya. Lalu kemudian sakralitas Al-Quran digugat. Ya.
Dia mengatakan sama saja dengan kitab yang lain. Itu ndak bisa itu. Nalar seperti itu keliru menurut saya itu ya. Itu keliru. Jadi muqarabat berusaha mendekatkan Islam dengan Barat. Inilah yang tercermin dalam nalar-nalar kaum liberal. Nah, kemudian yang kedua muqaranat. Ya. Muqaranat ini berusaha memisahkan antara Barat dengan Islam. Pokoknya Barat itu salah semua. Ya. Tidak boleh ditiru. Ya. Walaupun dalam waktu yang sama juga kita pakai laptopnya gitu kan. Kita pakai HP-nya gitu ya. Pokoknya beda itu. Nah, ketika ada tentang wanita maka dia tulis wanita dalam Islam dan lain sebagainya. Pokoknya ada nama-nama Islam itu. Ketika Barat memperkenalkan demokrasi gitu, lalu ditulis syuro dalam Islam atau demokrasi dalam Islam. Ketika ada kancah politik, politik maka dia sebut politik dalam Islam. Nah, kita disebut dengan muqaranat dan itu juga tercermin dalam komunitas muslim yang kita sebut dengan salafism. Ya. Ini saya tidak mengkritik salafisme global dan lain sebagainya. Saya hanya berbicara tentang cara berpikir, gitu ya. Nah, kaum salafi, gitu ya. Ini harus dibedakan antara salaf dengan salafi, ya. Kalau salaf itu adalah ulama-ulama pendahulu seperti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu salaf. Sedangkan salafi di sini dalam terminologi tertentu, gitu ya. Sebutlah misalkan gerakan Wahabisme, gitu ya. Gerakan Wahabi dan lain sebagainya. Itu kan masuk dalam konteks global salafism, gitu ya. Nah, ini ekstrim kan? Satunya berusaha mendekatkan Islam dengan Barat secara ekstrim. Yang kedua, itu memisahkan antara Islam dengan Barat secara ekstrim juga. Gitu ya. Baik, ini permasalahan. Ustaz, Nah, Afwan, PPT-nya bisa diperbesar. oh gitu ya. Gitu. Ini mungkin ada yang pakai HP kurang begitu Oh jelas. gitu ya, ini agak kesulitan saya memperbesarnya ini ya. Yang oh, Karena ini kan tidak terlalu canggih ini. Gitu ya. oh itu. Tidak terlalu anu ini. Mana ini? Yang pojok Ustaz ini yang ada kotak di pojok itu. Ya, itu dia. Di mana? Ya, sana baru buat tadi ini. Slide soalnya. Kok nggak Yang kelihatan? bawah ini nih. Nah, ini. Samping kanan. Kok nggak tadi? Buat tadi nggak pakai slide. Nggak utuh. Oh, salah. Dekat plus minus itu Ustaz. Ya, Nah, nah itu. Oke, ya. siap. Atur Iya, nuhun ya. Ustaz Afwan. Baik, saya juga Mendengar. dibantu sama Pak Nur ini. Nggak Ah, kelihatan saya tadi. Iya. Nah, apa kemudian dampaknya? Gitu ya. Dampaknya, gitu. Dampak dari gerakan sekularisasi dan dominasi nalar positivistik. Ini tolong dipahami, tulis istilahnya pakai bahasa Arab. Karena belum saya temukan istilah terminologis dalam bahasa Indonesia. Ya. Pertama ini dampak ini. Al-Almaniyah. Ya. Ini dampak dari gerakan sekularisasi dan dominasi nalar positivistik. Bukan dari dampak apa namanya? Bukan dampak nalar salafism, bukan. Tetapi dampak dari sekularisasi dan dominasi nalar positivistik. Pertama ya al-almaniyah, ainnya di sana fathah, al-almaniyah, memisahkan politik dengan agama. Gitu ya. Nih, mereka memisahkan politik dengan agama. Katanya politik urusan dunia, agama urusan akhirat. Berikan raja haknya dan berikan Tuhan itu haknya. Gitu ya. Kemudian dia mencari legitimasi dari Al-Quran gitu kan.
Nah, bahwa dunia ini diciptakan untuk manusia. Seperti itu ini. Kemudian yang kedua ini al-ilmaniyah, itu ya, kasrah, itu ya. Al-ilmaniyah itu adalah memisahkan ilmu dengan agama, itu ya. Ilmu urusan nalar tidak ada hubungannya dengan Tuhan, katanya kan. Nah, ya. Ilmu itu urusan nalar dan urusan manusia, sedangkan agama urusan Tuhan. Ini dampak ini dan kita merasakan ya di sekitar kita ini banyak sekali itu yang punya paham seperti itu. Nah, kemudian al-aqlaniyah al-mujarradah, memisahkan akal dengan agama. Ya, itu kan beda sekali ya dengan petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, bahwa agama itu sesuai dengan akal. Bahkan orang yang beragama mesti orang berakal. Itu ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tapi dampak dari sekularisasi dan positivistik ini adalah memisahkan akal dengan agama. Lalu kemudian ad-dahroniyah, menganulir agama dengan klaim mengikuti modernitas. Itu ya. Jadi menganulir agama dengan klaim mengikuti modernitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah ma ba'dad dahroniyah, menjauhkan akhlak dengan dalih untuk memerdekakan umat manusia. Ya, bebas saja katanya kan. Contoh kecil saja, pakai jilbab itu kuno, kan? Lagi pula mengekang kebebasan. Yang bagus ya udah, pakai saja pakaian seleranya. Nah, kira-kira di situ. Ini permasalahan ini jangan dikira sederhana, gitu kan. Ini adalah sebuah kerangka teori sebetulnya ya, untuk menganalisis fenomena penampilan umat manusia di tengah kita. Ada yang almani, ada yang ilmani, ada yang aklaniyah mujarrodah, ada yang dahroniyah, ada yang ma ba'dad dahroniyah. Kayak. Nah, kemudian pengertian wahyu ini. Saya tidak akan rinci, ya, kena kasih waktu sampai jam 2 lah untuk presentasi ini. Wahyu yang kita maksudkan di sini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wahyu. Tegasnya adalah dalam bentuk Al-Quran. Ulang ya. Dalam bentuk Al-Quran. Nah, jadi ada pertanyaan. Sama enggak Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Enggak sama. Itu berbeda itu. Berbeda. Tetapi harus diingat bahwa kita wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya. Apa perbedaan pertamanya? Ya. Ini tidak saya tulis dalam slide. Perbedaan pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan di Ardul Haram. Ardul Haram, Mekah. Ya. Nah, kitab yang diturunkan di Ardul Haram itu ya, berlaku secara universal dan selamanya. Sehingga Al-Quran itu bukan untuk umat tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, melainkan kepada umat manusia secara keseluruhan dan tidak bersifat temporal, artinya berlaku selamanya. Itu Al-Quran yang diturunkan di Ardul Haram. Nah, kemudian kitab-kitab yang diturunkan di Ardul Muqaddasah, tolong, Ardul Haram dengan Ardul Muqaddasah sebetulnya berbeda. Tapi kita dalam bahasa Indonesia belum punya terminologi untuk membedakan Ardul Haram dengan Ardul Muqaddasah itu. Ya. Jadi kitab yang diturunkan di Ardul Muqaddasah itu
berlaku secara lokal dan bersifat temporal. Ya. Ini berlaku secara lokal dan bersifat temporal. Ya. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah Taurat masih berlaku? Oh tidak. Apakah Injil masih berlaku? Tidak. Zabur dan kitab-kitab lain termasuk suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi itu masih berlaku atau tidak? Oh tidak. Itu kan? Nah, karena itulah kemudian fungsi Al-Quran yang diturunkan di Ardul Haram terhadap kitab-kitab sebelumnya yang pada umumnya diturunkan di Ardul Muqaddasah itu ada empat. Pertama adalah musaddiqan. Jadi Al-Quran memastikan bahwa betul ada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Lalu kemudian setelah musaddiqan itu adalah muhaiminan. Apa arti muhaiminan? Tolok ukur kebenaran kitab-kitab sebelumnya tergantung pada koreksi Al-Quran. Artinya, kalau ada pernyataan-pernyataan kitab terdahulu yang berbeda dengan Al-Quran, maka pastikan kitab terdahulu itu mengalami pemalsuan. Lalu yang benar adalah Al-Quran. Itu adalah muhaiminan. Lalu yang ketiga adalah nasikhan, menghapus pembelakuan kitab-kitab terdahulu. Ya, artinya kitab suci yang berlaku sekarang itu adalah Al-Quran. Sebetulnya loh, tapi kan keberadaan Al-Quran tidak diterima juga oleh komunitas yang lain. Tidak apa-apa, itu ya. Tapi ini ilmiahnya seperti itu, bukan? Nah, jadi itulah pengertian seputar wahyu, gitu ya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Itu ya, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah, praktek faktual yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sebetulnya kan begini, kita memakai hadis. Kalau hadis, apa yang dikatakan oleh Nabi? Itu ya. Nah, biasanya hadis itu singkat. Biasanya hadis itu singkat. Contoh, itu ya. Pilma'i bahrun. Di dalam laut itu, nah, pil bahri ma'un. Nah, ini redaksinya. Pil bahri ma'un. Ini hadis ini. Di dalam laut itu ada air. Lalu kemudian watah talmai narun. Di bawah air itu ada api. Nah, lalu kemudian redaksi berikutnya watah tanari maun. Di bawah api itu ada apa namanya? Air. Waduh. Ini ulama-ulama kita dulu itu tawakuf itu ya untuk apa namanya meneliti hadis ini. Karena secara sanad itu soheh, tetapi kontennya sulit dipahami. Itu ya. Dan hadis itu secara redaksional biasanya itu singkat dan bagian dari wahyu. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, hanya saja ketika kita berbicara hadis, kita dihadapkan dengan kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah kritik terhadap matan, sedangkan kritik eksternal adalah kritik terhadap sanad. Tapi ketika hadis yang mengatakan bahwa di dalam laut itu ada air, semua orang paham. Tapi ketika lanjutannya bahwa di bawah air itu ada api, orang perlu mikir, apa iya ya? Kan itu ya. Apalagi kalau disebutkan lagi di bawah api itu ada air. Nah, ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Bisa dilihat di apa namanya dan hadis yang ditulis oleh Profesor Zaglul, ahli
apa namanya geologi Mesir itu ya. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya. Jadi ini luar biasa itu hadis itu ya sebagai pengembangan ilmu dan terbukti tidak perlu saya bicara banyak tapi terbukti bahwa ketika pasukan sekutu mengirim ekspedisi ke dasar laut untuk mencari apa namanya harta karun ternyata ditemukan di dalam laut itu api itu ya. Lalu lebih tertarik lagi dia itu untuk melakukan penelitian sehingga di bawah di api itu sebetulnya ada gunung. Jadi ada gunung di bawah laut yang ketinggiannya rata-rata tiga kali ketinggian gunung yang ada di permukaan bumi kan. Seperti itu. Nah, jadi sini jelas sekali hadis itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Makanya kita tidak bisa segampang itu mengatakan bahwa hadisnya tidak sahih, daib dan lain sebagainya. Mungkin secara sanad ya ada doib, tetapi perlu uji konten. Uji konten. Seperti hadis tadi itu justru yang membuktikannya adalah orang-orang barat juga gitu kan. Baik. Nah, ini juga dalil bahwa hadis itu adalah bagian dari wahyu. Tuh ya. Ini bagian dari wahyu. Nah, hadis itu apa yang dikatakan oleh Nabi. Sedangkan sunnah itu praktik yang dilakukan oleh Nabi lalu diredaksikan oleh sahabat. Sebenarnya begitu. Tuh ya. Tapi karena praktik faktual yang diredaksikan oleh sahabat, maka dia juga hadis. Nah, jadi ini diskusi luar biasa ini di dalam kitab Mabahisul Hafifi namanya dalam Ulumul Hadis termasuk juga Tadribur Rawi ya yang ditulis oleh Imam Suyuti ya. Tapi ingin saya katakan bahwa hadis itu apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sedangkan sunnah praktik faktual yang dilakukan oleh Rasulullah lalu diredaksikan oleh para sahabat. Itu sekedar untuk memudahkan saja. Baik, kemudian pengertian al-kaun. Saya kira kita sudah tahu ya, semesta ini. Ini luar biasa semesta. Ya. Alam semesta. Ya. Di kita dikenal alam semesta ya dunia itu pertama. Kemudian segala yang ada di langit dan di bumi seperti bumi, bintang-bintang, kekuatan-kekuatan lain. Kemudian daerah, keadaan, masa, kehidupan, dan sebagainya. Itu termasuk alam semesta. Intinya bahwa semesta itu masih wallah, selain Allah. Ya. Jadi selain Allah. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit ya, sebab ini kan membuka nalar kita bahwa wahyu sebagai sumber ilmu. Tuh ya. Manusia itu apa namanya? Ciptaan Allah itu kalau kita identifikasi itu dapat kita bagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ada ciptaan Allah hanya dalam bentuk fisik seperti batu. Tuh ya. Meskipun batu juga bertasbih. Kemudian ada ciptaan Allah dalam bentuk fisik dan dalam bentuk apa namanya indera, tuh ya, seperti tumbuh-tumbuhan, tuh ya, bentuk fisik dan juga indera, tuh ya. Lalu kemudian ada ciptaan Allah bentuk fisik, indera sekaligus an-nafas. An-nafas inilah yang membuat orang tuh bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya hewan, gitu ya. Hewan, ikan, dan lain sebagainya. Burung itu. Kemudian yang terakhir itu ada ciptaan Tuhan yang terdiri dari 4 dimensi. Dimensi apa namanya fisik tadi, kemudian eh dimensi indera, kemudian dimensi apa namanya anas, lalu kemudian yang keempat itu adalah dimensi arruh, arruh itu kan. Ini arruh itu hanya ada pada manusia. Memang para ulama itu berbicara tentang terminologi ruh luar biasa di situ. Tapi saya ingin menyederhanakan bahwa ar-ruh itu adalah konatul ittisal.
Itu ya, perangkat komunikasi manusia dengan Tuhan. Jadi tidak ada ciptaan lain selain manusia yang memiliki ar-ruh. Itu ya. Lalu ar-ruh inilah kemudian dilengkapi dengan tiga perangkat konstitutif yang lain. Ini penting. Ar-ruh itu kemudian ditopang oleh tiga perangkat konstitutif yang lain, yaitu as-sam'u wal basar wal fuad. Ya. Ini kan sebagai ciptaan Allah yang sempurna, yaitu manusia yang nantinya bertanggung jawab untuk memproduksi antara lain adalah ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini tidak perlu saya no, sebab ini adalah pengertian daripada alam. Nah, sekarang kita mau apa namanya untuk membicarakan ini. Gitu ya. Pengertian Al-Quran dalam konteks sumber ilmu pengetahuan. Jadi tolong ini diperhatikan sebab apa namanya definisi yang saya kemukakan ini nyaris tidak umum. Gitu ya. Karena definisi daripada Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kan begitu. Bla bla bla, kemudian berpahala ketika membacanya. Kan itu definisi. Definisi yang kita pahami dari Al-Quran. Gitu ya. Nah, tapi jika Al-Quran itu gitu ya, kita lihat sebagai sumber ilmu pengetahuan, gitu ya, maka Al-Quran itu adalah muadilan bil wa'yi lil wujud al-kauni wa harakatihi mumtaddan abraz zaman wal makan. Gitu ya. Fahuwal maknun liyakshifa wal majid alladzi la yubla wal karim al mutajaddidul ata. Ini penting ini. Luar biasa definisi ini kalau menurut saya itu. Al-Qur'anu mu'adilan bil wa'yi lil wujud al-kauni wa harakatihi mumtaddan zaman wal makan. Al-Quran disamakan kesadarannya dengan eksistensi kosmik. Itu ya. Dengan eksistensi kosmik. Jadi Al-Quran itu paralel dengan semesta. Itulah maksudnya. Dan pergerakannya yang melintasi ruang dan waktu. Itu ya. Makanya dalam doktrin Triple IT, itu ya, penulis-penulis Triple IT di antaranya Jaber Alawani itu bahwa Al-Quran itu ada dua. Al-Quran Al-Mastur, itu ya, yaitu Al-Quran yang ditulis seperti yang kita miliki ini, itu ya, Al-Quran Al-Mastur, Al-Quran yang kita miliki, yang kita baca. Nih. Lalu kemudian yang kedua adalah Al-Quran Al-Manthur, Al-Manthur, pakai tha, Al-Quran yang berserakan di jagat raya. Nah, nah, jadi Al-Quran yang berserakan dalam bentuk alam semesta dengan Al-Quran yang tertulis seperti yang kita miliki 30 juz itu adalah muadilan bil wa'wi lil wujud al-kauni. Dia itu paralel, tuh ya. Dia itu paralel, tuh ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran kan sebetulnya Al-Quran tadi saya katakan berbeda dia dengan kitab-kitab sebelumnya. Berapa sih ayat hukum di dalam Al-Quran? Kalau kita itu ingin membedakan secara eksplisit ya, meskipun ini masih ada perdebatan kan, ayat hukum kan lebih kurang 300. Lebih kurang 300. Itu pun hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, itu yang paling banyak. Itu ya. Itu yang paling banyak. Kenapa? Untuk menjamin kesucian rumah tangga dari hulu sampai hilir. Makanya hukum yang berkaitan dengan rumah tangga itu luar biasa. Dengan siapa kita itu menikah, apa relasi kita dengan istri kita atau dengan suami kita, apa tanggung jawab kita terhadap anak, bagaimana sikap kita terhadap orang tua dan mertua dan lain sebagainya. Itu diatur di dalam Al-Quran dan itu ayat hukum. Ayat tentang ekonomi saya kira tidak banyak, eksplisitnya 4 atau 5.
yang berkaitan dengan pemenuhan akad, tidak boleh makan riba, dihalalkan jual beli dan diharamkan riba dan lain sebagainya. Ayat tentang perang dua atau tiga. Selebihnya apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan sains, tuh ya. Bagaimana sejarah di situ? Bagaimana gerakan bintang? Bagaimana gerakan bulan dan lain sebagainya? Saya kira ada ensiklopedia yang diterbitkan oleh salah satu penerbit, tapi sebetulnya Kementerian Agama itu. Itu ada 9 atau 10 jilid itu ya. Dan itu tematis gitu ya. Sangat tematis yang berbicara tentang ilmu pengetahuan itu. Nah, Fahuwal maknun. Tolong ya. Di dalam Al-Quran itu salah satu sifatnya al-maknun. Al-maknun itu terpendam. Jadi makna Al-Quran itu jangan dianggap sudah tuntas. Tuh ya. Jangan dianggap sudah tuntas. Maknanya itu masih banyak yang terpendam. Liak shipa untuk diungkap. Oleh siapa? Oleh mereka yang ulil albab. Liak shipa. Nah ya. Ini luar biasa. Al-maknun itu terpendam. Tuh ya. Kemudian al-majid. Tuh ya. Al-majid di sini adalah maknanya tidak pernah usang. Dari kapanpun sampai kapanpun tidak pernah usang. Makna Al-Quran itu. Makanya ketika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran turun zaman onta, itu tidak paham itu. Itu kan. Dia tidak tahu bahwa yang menurunkan Al-Quran itu adalah Sang Pencipta yang tidak terikat oleh waktu. Ya, yang apa namanya, yang tidak terikat oleh waktu kan. Kemarin, hari ini, dan besok itu kan waktu dan Allah tidak terikat dengan hari itu. Ya, itu bahkan ada yang mengatakan ya, adanya waktu kemarin, sekarang dan akan datang itu kan setelah Big Bang, ledakan besar. Itu ya. Itu kadang-kadang juga dijelaskan kalau saya tidak salah ahli fisika Inggris yang meninggal beberapa tahun yang lalu itu. Ya. Nah, jadi ketika mengatakan bahwa Al-Quran itu, gitu ya, itu kan zaman onta itu tidak paham itu. Karena Al-Quran itu Al-Majid, memiliki sifat Al-Majid. Alladzi la yubla, yang tidak akan pernah lapuk, tidak akan usang. Nah, kemudian Al-Karim. Nah, ini sifat Al-Quran yang ketiga, karakteristik Al-Quran yang ketiga. Apa arti daripada Al-Karim? Al-Mutajaddidul Apo. Itu ya. Yang selalu baru dan selalu memberi. Jadi penafsir ini akan menemukan makna Al-Quran yang baru. Penafsir yang lain akan menemukan makna Al-Quran yang baru. Penafsir 10 tahun akan datang akan menemukan makna yang baru. Penafsir pada abad 1 Hijriah menemukan makna yang baru. Bahkan penafsir 1 abad yang akan datang pun juga akan menemukan makna yang baru di dalam Al-Quran. Makanya secara tegas Al-Quran mengatakan, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla antam pada kalimati rabbi walau ji'na bibislihi madada. Itu ya. Jadi Allah mengatakan bahwa ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini jika ditulis itu ya dengan tinta seperti yang ditampung oleh seluas samudera dan didatangkan 7 samudera yang lain, isi Al-Quran itu tidak habis. Mengapa? Karena Al-Quran itu memiliki sifat al-maknun. Maknanya banyak yang terpendam. Itu yang harus digali. Al-Majid, dia itu tidak akan usang. La yubla, tidak akan lapuk. Al-Karim, dia itu akan selalu memberi sesuai dengan usaha-usaha para pengkaji. Gitu ya. Nah, jadi ini definisi daripada apa namanya Al-Quran dalam konteks Al-Quran sebagai wahyu, sumber ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada Al-Quran. Ya. Jadi mirip dengan yang saya sampaikan tadi, sangat banyak ciri-ciri Al-Quran itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau orang ahli bahasa ya tentu fokusnya pada bahasa.
Kalau dia kemudian ahli yang lain ya dia fokus berbicara tentang Al-Quran dari sisi yang lain. Baik. Nah, ini saya ulang. Tadi kita berbicara kontinuitas sebetulnya. Al-istimroriyah. Ya kan? Al-istimroriyah. Ya. Jadi yang tiga tadi itu, definisi Al-Quran di atas mengandung karakteristik Al-Quran yaitu al-istimroriyah, kontinuitas. Karena Al-Quran itu memiliki sifat majid, la yubla ma'a mutagayyiratiz zaman makan. Al-Quran itu tidak lapuk, tidak usang, meskipun zaman dan tempat itu berubah-ubah. Itu ya. Kan disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian karim, bima'na tajaddudil ata. Bahwa yang diberikan oleh Al-Quran kepada para ahlul Quran itu, gitu ya. Kalau orang yang tidak pernah membaca dan merenung tentang isi Al-Quran, ya dapat-dapat. Tapi kalau orang yang merenung itu kan luar biasa. Akan atau pasti akan mendapat ilmu baru dari Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. Maknun qabil li'ayyatakash an jadid. Jadi terpendam lalu bisa diungkap dan ungkapan hasilnya itu adalah kebaruan. Tapi tolong ingat, la yamassuhu illal mutahharun. Massa di sini oleh sebagian ulama diartikan oleh memahami. Artinya Al-Quran itu hanya bisa diungkap maknanya oleh mereka yang suci. Suci di sini, meskipun diartikan suci dari wudhu, tetapi perspektif lain adalah kesucian batin. Kayak kesucian batin. Jadi tidak bertujuan untuk tijari, komersial. Coba lihat ya. Tobari itu menulis tafsir abad kedua Hijriyah. Hanya tafsir itu yang bisa kita terima sampai sekarang. Lainnya ditulis oleh para ulama dan itu berjilid-jilid. Itu luar biasa. Itu berjilid-jilid. Kemudian dari tafsir Tobari berkembang tafsir-tafsir yang lain. Ayo, lihat aja kemudian Pak Hamka, tafsir Hamka. Wah, itu luar biasa, gitu kan. Kemudian ada Quraisy Shihab menulis. Ulama-ulama Indonesia banyak sekali yang menulis. Pasti mereka itu ikhlas. Itu pasti itu. Ya, itu ikhlas. Tidak mungkin mereka membuat tafsir lalu tujuannya royalti. Karena royalti itu keniscayaan. Tidak perlu menjadi tujuan, tetapi dia adalah keniscayaan. Makanya la yamassu ilal mutahharun. Tapi kalau orang ingin menulis tafsir tapi tujuannya komersial, malah tafsirnya tidak jadi-jadi. Gitu kan? Tidak jadi-jadi itu. Karena ini harus dipahami itu. La yamassuhu illal mutahharun. Bahwa orang-orang itu tidak bisa memahami Al-Quran secara maksimal kecuali orang yang suci secara batin. Itu ya. Nah, makanya ini bukan berarti memegang Al-Quran boleh tanpa berwudu. Itu loh, ini jangan salah pahami. Memegang Al-Quran juga harus kita itu bebas dari hadas. Hadas kecil apalagi hadas besar. Nah, di samping itu, ketika kita itu ingin menggali ilmu di dalam Al-Quran, kita juga harus apa namanya suci secara batin. Ikhlas lah kalau bahasa yang mudah dipahami. Baik. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan. Tapi tolong ada poin ini. Ada poin ini. Nah, Al-Quran itu, Al-Quran itu adalah kabar. Al-Quran itu adalah kabar, berita. Tapi berita dalam Al-Quran itu pasti benar. Karena dia datang dari Allah yang maha benar. Itu ya. Nah, jadi likulli naba'in mustaqar. Akan tetapi semua berita di dalam Al-Quran itu akan terbukti secara ilmiah. Nah, tolong ya. Coba, coba dipahami ya. Coba ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali itu. Itu ya.
Tapi bukan berarti Al-Quran itu kitab ilmiah. Maaf ya. Al-Quran itu bukan kitab ilmiah. Al-Quran itu kitab suci. Kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab ilmiah, berarti menurunkan kredibilitas Al-Quran. Sebab standar ilmiah itu kan standar kaprodi, standar ketua jurusan, atau standar universitas. Itu. Jadi Al-Quran itu kitab hidayah. Nah, semua berita di dalam Al-Quran. Meskipun sekarang kita tidak tahu maknanya. Sebab Allah mengatakan likulli naba'in mustaqor. Semua berita di dalam Al-Quran akan terbukti secara ilmiah. Akan terbukti secara ilmiah. Coba bayangkan sekarang ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan bahwa apapun yang jatuh, termasuk dedaunan itu, semuanya di bawah kendali dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jatuh itu. Nah, ulama kita menafsirkan ayat itu dengan al-muhit. Betapa maha kuasanya dan maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu mengetahui apapun yang terjadi di alam ini. Nah, itu luar biasa. Tapi ada yang cara lain dan sayangnya ini ditemukan oleh orang barat. Dari ayat itu kan membuktikan teori gravitasi kan? Itu membuktikan teori gravitasi, ya kan? Kita bukan melegitimasi apa namanya teori gravitasi dengan ayat itu. Memang kita mengakui bahwa kita agak kekurangan perangkat metodologis untuk memahami ayat-ayat kauni itu. Dulu, kalau sekarang kan ilmuwan muslim kan sudah banyak. Nah, itu contoh. Jadi likulli naba'in mustaqor. Jangan dianggap bahwa di dalam Al-Quran itu aneh, kok kayak apa, jangan. Sebab itu akan ditemukan oleh para ilmuwan. Karena Allah menyatakan likulli naba'in mustaqor. Baik. Lalu ini sudah saya sebut karamul Quran itu sama dengan karim. Sumber ilmu dalam Islam jelas. Jadi sumber ilmu dalam Islam itu ada dua. Wahyu dan semesta. Tolong ya. Wahyu dan semesta. Sedangkan akal adalah perangkat untuk memahami wahyu dan semesta itu. Itu ya. Lalu kemudian ditambah dengan al-hawas, indra. Itu indra. Nah, ilmu yang dikandung oleh Al-Quran itu tidak hanya ilmu-ilmu yang bersifat psikis, tetapi juga bersifat metafisis. Nah, disinilah kelemahan kaum positivistik. Itu ya, bahwa ilmu itu yang bisa diukur, yang bisa diindra, yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Itu kan. Karena dia menggunakan akal dan hawas. Padahal ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu ada juga sifatnya al-gaib. Keberadaan jin itu termasuk al-gaib. Meskipun al-gaibnya tidak seperti al-gaib malaikat. Surga dan neraka juga al-gaib. Siksa kubur itu al-gaib. Gitu kan. Nah, seharusnya gitu kan. Seharusnya gitu. Nanti ketika kita berusaha menemukan ilmu dalam Islam itu melakukan dua pembacaan itu. Tapi nanti akan ada slide tersendiri. Nah, jadi alam semesta. Nah, kedua adalah alam semesta. Alam semesta itu kan ada dua. Pertama tobi'iyah, itu ya. Tobi'iyah tentang kealaman. Dan alhamdulillah UI sudah punya fakultas MIPA. Cuma prodinya belum se yang dikendaki ini kan. Coba. Nah, kemudian ada sosial, humaniora. Ya, sosial humaniora kita sudah banyak. Lalu kemudian ada psikologi. Nah, jadi tegasnya begini saja. Coba Anda renungkan ayat apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan? Itu jangan dianggap sederhana itu. Itu secara indikatif bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk membuat fakultas apa namanya? Fakultas hewan. Gitu loh.
Kan di situ onta yang disebut. Mengapa onta? Tidak marmut. Nanti kalau marmut disebut orang Arab nanya, wahai Rasulullah, mahwal marmut. Apa marmut itu? Maka Allah menyebutkan yang dekat saja. Artinya onta itu representasi daripada hewan. Tapi tujuan agungnya di situ adalah bagaimana kita itu mengembangkan peternakan. Gitu ya. Jadi fakultas peternakan. Banyak sekali di situ. Apalah yang zuruna apa? Wa ardu kaipasutihat. Wah, bumi bagaimana dihamparkan. Itu kan geologi isyaratnya itu. Kemudian wa ilas sama kaifiat itu kan perlu fakultas apa namanya eh, yang terkait yang berbicara tentang benda-benda langit, astronomi dan sebagainya kan. Itu adalah semua isyarat itu. Itu ya. Yang kita kadang-kadang tidak mampu menangkap apalagi mewujudkannya itu ya. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah alam itu punya fenomena alami gitu. Ketika orang itu berbicara tentang ketika fenomena kegunung apian ya berbicara ada ilmu-ilmu tentang kegunung apian. Tetapi kalau kita berbicara tentang sosial humaniora ya tentu ilmu-ilmu yang terkait dengan sosum dan psikologis juga ya tentu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologis gitu ya. Nah, ayatnya jelas ini gitu ya. Surat Fussilat ayat 53 itu sangat jelas itu ya. Gitu ya. Ini sangat jelas. Nah, kemudian ini yang membantu daripada akal apa namanya yang membantu kita untuk memahami Al-Qur'an itu adalah al-hawas al-basyari, indera manusia, kemudian al-aqlul basyari, akal pikiran manusia. Indera dan akal bekerja secara sinergis dalam kerangka mengungkap ilmu pengetahuan dari sumbernya. Itu ya. Jadi dalam rangka mengungkap ilmu pengetahuan dari sumbernya. Ya. Apa sumber daripada ilmu pengetahuan itu? Ya, sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah wahyu dan alam semesta. Nah, lalu kemudian bagaimana metodenya sekarang? Perlu kita kembangkan apa yang disebut dengan al-jam'u bainal qira'atain. Itu ya. Al-jam'u bainal qira'atain. Kombinasi antara dua model pembacaan. Itu jelas sudah disebut di dalam surat Al-Iqra. Surat Iqra. Surat Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, kita sebagai umat Islam, saya kira pembacaan ini banyak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca Al-Qur'an lalu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan ujung daripada pembacaan pertama ini adalah pahala, itu ya. Pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu ada pembacaan kedua. Kalau pertama menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Membaca bersama Tuhan. Inilah yang disebut dengan pembacaan metodologis. Nah, apa bahayanya kalau seorang ilmuwan hanya melakukan satu pembacaan? Kalau seorang ilmuwan menemukan sesuatu di jagat raya, kemudian hanya menggunakan satu model pembacaan, maka dia akan menjadi arogan. Dia itu akan menjadi arogan. Meskipun kita itu mendengar berita banyak dari kalangan ilmuwan itu, ketika dia meneliti di jagat raya, dia kadang-kadang mendapat hidayah. Jadi inti daripada pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah melakukan dua metode pembacaan. Metode pembacaan pertama atas nama Tuhan, kemudian yang kedua adalah membaca bersama Tuhan. Tapi perlu saya catat di sini. Itu ya, perlu dicatat di sini. Kalau ada pertanyaan, apa peran daripada metodologi barat terhadap pengungkapan ilmu pengetahuan? Yang harus kita sadari bahwa perangkat-perangkat metodologis di dalam Islam itu masih kurang. Artinya tidak berkembang seperti berkembangnya di dunia barat. Itu ya. Nah, sehingga dalam kerangka mengembangkan ilmu pengetahuan, kita itu masih membutuhkan
perangkat-perangkat metodologis barat. Jangan kita itu menolak meskipun itu ditemukan oleh orang yang kadang-kadang tidak beriman. Tetapi metodologi barat itu sangat bagus, gitu kan? Apakah metode dalam pengertian filosofis maupun metode dalam pengertian praksis sebagai acuan kita dalam meneliti. Yang menjadi persoalan adalah pembacaan-pembacaan metodologis itu tidak cukup, melainkan ada pembacaan-pembacaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kadang-kadang yang dianggap islamisasi ilmu. Tapi kan islamisasi itu juga arahnya kan agak kurang, kurang tepat. Itu ya. Bukan melegitimasi temuan orang barat, tapi bagaimana yang disebut dengan islamisasi ilmu itu adalah wahyu dan semesta ini adalah menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, terakhir ini. Ini sebetulnya bagian dari nalar ulil albab. Ini ya. Ini banyak saya uraikan di dalam naskah ini. Umat muslim ketika dia itu menjadikan apa namanya wahyu dan semesta menjadi sumber ilmu, maka sebetulnya dia itu berada pada empat ruang. Ini sering saya sampaikan ini, kadang-kadang dalam sambutan juga sering saya sampaikan. Pertama, at-ta'akul. At-ta'akul itu kita artikan dengan idrakuz zawahir, memahami fenomena-fenomena. Fenomena apa yang harus dipahami? Tadi di dalam ayat, fenomena kealaman, fenomena sosial humaniora, fenomena psikologis. Kan gitu. Itu adalah fenomena yang harus dipahami dalam kerangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya di dalam Al-Quran selalu mengatakan afala taqilun. Nah, itu akul. Ya. Idrakuz zawahir, memahami fenomena-fenomena. Nah, lalu kemudian kita berada pada ruang kedua. Ruang kedua ini adalah at-tafakkur. At-tafakkur itu fokus pada idrakul asbab wal ilal. Memahami sebab-sebab dan kausa yang ada. Contohnya begini. Sekarang kan musim kemarau. Sudah masuk musim kemarau. Bahkan di bagian daerah tertentu kadang-kadang sudah terasa ada kekeringan. Pertanyaannya, mengapa di Jogja masih saja hujan? Berarti kita mencari penyebab hujan itu. Seperti yang sering di-share oleh BMKG. Nah, BMKG di situ masuk pada ruang at-tafakkur. Idrakul asbab wal ilal. Memahami fenomena-fenomena. Itu ya. Entah fenomena kealaman, dokter itu akan mengungkap kenapa orang sakit dan lain sebagainya. Nah, ini ruang kedua. Nah, lalu kemudian masuk ke ruang ketiga. Ruang ketiga itu adalah at-tadabbur. Apalah tatadabbarun. Apa maksud daripada tadabbur? Idrakul asror wal hikam. Ini wal hikam ya. Wal hikam. Memahami rahasia-rahasia dan hikmah. Sebab ini kan ulama muslim ini ya, ulil albab. Hujan terus ini apa rahasia di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Kan begitu? Tidak bisa. Kita itu cara positivistik itu tidak bisa. Tuh ya. Nah, lalu kemudian sebagai umat Islam kita masuk pada ruang keempat. Ruang keempat itu adalah at-tahaqquq al-amal al-hayyi. Ini kalau ke mahasiswa itu sering saya sampaikan at-tahaqquq ini adalah ruang apa yang disebut UII adalah berilmu amaliyah dan beramal ilmiah secara berkesinambungan. Nah, poin kita itu di sini UI-nya itu, ya. Nah, kemudian lalu bagaimana nalar muslim? Nah, ini nalar muslim sekarang berbasis pada metode keilmuan Al-Qur'an. Ya, sebetulnya yang tepat adalah metode keilmuan wahyu, kan? Tapi sering-sering orang itu menyebut Al-Qur'an termasuk di dalamnya hadis, kan gitu. Nah, nah ini nalar ulil albab ini. Nalar ulil albab itu kalau kita lihat relasi antara ilmuwan barat dengan alam ya positivistik. Itu ya, positivistik. Jadi ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa terukur.
Kalau tidak bisa terukur seperti ilmu-ilmu agama pada umumnya itu disebut dengan nirmakna. Itu ya. Mereka sebut dengan makna tidak punya makna itu. Itu positivistik. Makanya kalau diceritakan tentang siksa kubur itu namanya dongeng. Ada kematian setelah kita mati di dunia itu dongeng kata mereka kan. Sebab ilmu itu harus bisa diraba, harus bisa dirasionalkan. Nah itu. Maka relasi yang dibangun adalah relasi antara ilmuwan dengan alam. Tok. Nah, sekarang salafism seperti yang saya sebutkan di atas, bagian dari realitas umat Islam sekarang ini adalah ya, dia hanya berdialog dengan al-gaib, Al-Quran. Tidak mau mengapresiasi temuan-temuan yang bersifat metodologis oleh orang Barat. Ah, ngapain itu? Itu ilmu orang kafir misalnya. Gitu kan? Nah, jadi lalu bagaimana sebetulnya? Nah, nalar kita itu sebetulnya dialektika kosmologis itu. Nah, jadi kita ke alam, kita juga kepada al-gaib. Jadi wahyu, kemudian alam semesta, lalu dengan mengembangkan nalar yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, pastinya juga menggunakan metodologi-metodologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan, termasuk yang dikembangkan oleh ilmuwan dunia barat. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Nanti filenya insya Allah saya share nanti ke panitia supaya bisa disampaikan kepada apa namanya kepada peserta. Setelah saya koreksi dulu. Saya kira itu Ustadz dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa gitu ya. Eh, Monggo kita mungkin langsung buka eh, tanya jawab saja, nggih. Bisa nanti langsung raise hand kemudian bertanya secara langsung atau boleh juga kemudian Bapak Ibu sekalian untuk kemudian menulis di kolom chat gitu ya. Ya nanti saya bacakan nanti. Monggo Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak saya simpulkan karena khawatir salah kalau menyimpulkan begitu ya. Saya kira banyak hal tadi yang disampaikan oleh beliau terkait dengan paralel tadi ya antara apa namanya al-wahyu dan kaun tadi ya. Dan bagaimana akal dan indera memahami keduanya begitu ya. Monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bertanya secara lisan maupun chat di apa chat Zoom silakan. Oke, ini saya ada satu di kolom komentar dari Pak Firdaus. Nah, saya bacakan Ustadz pertanyaannya. Ustadz Asmuni, dalam beberapa ayat yang membahas ulil albab digunakan kata tazakkur. Mohon penjelasan makna penggunaan kata ini. Oh Ustadz, itu dulu mungkin nanti kalau ada saya bacakan kembali. Baik, ya. Terminologi di dalam Al-Quran itu kan cukup banyak. Gitu ya. Cukup banyak. Tapi semua bermuara pada ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ketika misalkan menggunakan tazakkur itu katakanlah ini seorang peneliti. Ini peneliti ini kapasitas ilmunya masuk dalam kategori atau komunitas ulil albab kan gitu. Dia masuk ke penelitian itu. Begitu dia masuk ke ruang penelitian itu, jangan hanya asal masuk. Dia ingat loh kepada Allah, minimal bismillah. Tadi kan saya jelaskan itu kan, pembacaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Zakur juga itu berorientasi pada keikhlasan dari seorang peneliti. Itu ya. Karena peneliti yang berzikir, yang ikhlas itu akan mendapatkan ilmu yang berkah. Sekarang gini Mas ya, kita lihat.
Berapa sih umur karya-karya modern? Umur-umur karya modern itu ya mungkin 20 tahun, 30 tahun. Tapi selesai. Coba sekarang, bandingkan dengan karya Ibn Khaldun. Karya Ibn Khaldun itu ya. Sejak Muqaddimah itu ditulis sampai sekarang, itu ya. Selalu Muqaddimah itu menjadi objek kajian. Entah dalam bentuk makalah biasa, skripsi, tesis, disertasi, termasuk bahan diskusi. Tapi isi mukaddimah itu tidak pernah habis. Entah kajiannya itu mengapresiasi atau mengkritik. Lalu apa? Apa namanya gelar yang kita berikan kepada penulisnya yang disebut dengan Ibn Khaldun? Dia disebut sebagai ilmuwan bagaikan laut bahrun la syati'alahu. Bagaikan laut yang tidak bertepi. Kan begitu ya? Nah, ulama-ulama muslim juga seperti itu, seperti Ibn Sina dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa tazakur? Gitu kan? Mengapa tazakur? Itu, itu menyangkut keabadian daripada karya itu. Ini ada cerita sedikit. Karena saya juga orang pondok pesantren. Ada namanya matan ajrumiyah. Itu kaedah sederhana dalam bahasa Arab. Kalau kita dulu pada level ibtidaiyah kan harus hafal itu. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu ditulis oleh Son Haji. Saya tidak pernah memverifikasi apakah berita tentang Son Haji yang menulis buku itu benar atau tidak. Tapi dari guru dan itu diriwayat secara berkesinambungan. Ketika Son Haji menulis buku Ajrumiyah sekitar 6 atau 7 halaman itu ya. Lalu dia buang di laut. Kalau saya ikhlas, maka buku itu akan kembali dan dipakai oleh umat. Ternyata dibuang di laut, buku itu kembali. Buku itu kembali. Dan sekarang menjadi kitab dasar ya dalam belajar bahasa Arab. Disarahkan oleh penulis Mesir namanya sarahnya Tuhfatus Saniyah dan lain sebagainya. Jadi, tazakur di sini ingat pada Allah dengan cara formal seperti membaca bismillah. Dengan niat itu jangan sampai kita meneliti tapi niatnya komersial dan lain sebagainya gitu kan. Jadi, penelitian itu dalam kerangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nanti jenengan jangan nanya, apa tidak boleh meneliti lalu memperoleh hibah? Itu sangat boleh. Sebab mencari ilmu juga butuh biaya gitu loh. Maksud saya itu ini tujuan komersial gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi begitu kira-kira Mas ya. Jadi keabadian karya seseorang itu sangat ditentukan oleh tazakurnya itu ya. Itu tazakurnya. Terima kasih. Oke, itu dari Pak Firdaus. Nah, berikutnya ada lagi ini Ustadz dari Bu Listia Endang. Nah, ini beliau menyampaikan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hubungan antara wahyu dan akal dalam Islam membentuk dasar epistemologi ilmu pengetahuan dan sejauh mana keduanya saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang holistik. Demikian, Ustadz. Monggo. Iya, itu bagus Mas. Kita berbicara, akal ini kan banyak Mas ya. Tapi bukan akal-akalan loh. Akal itu banyak itu. Akal yang mendapat hidayah, akal yang busuk, macam-macam itu kan akal. Makanya kualitas akal itu dan kesucian akal sangat tergantung pada pemiliknya, yaitu manusia. Jika dia dekat dengan Allah gitu, maka akalnya insya Allah bagus. Tuh ya. Seperti ulama-ulama kita itu ya. Nah, cuma sayangnya kan kita tidak terlalu banyak akses ya untuk meneliti turos-turos Islam itu. Saya membaca itu seorang epistemolog asal Mesir yang tinggal di Prancis sekarang ini. Dia mulai mengidentifikasi karya-karya dalam bidang matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya itu. Saya lupa nama beliau, tapi beberapa buku beliau itu apa namanya, saya download. Jadi begini, Mas. Ah, apa ya ini? Kalau kita bicara tentang nalar ya, bicara tentang nalar.
Nanti penjenengan misalkan nalarnya orang Barat juga melahirkan ilmu pengetahuan. Iya, nalarnya orang Islam juga ya melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, makanya kan begini. Saya pakai tamsil. Karena ini agak susah jawabnya. Nah, saya pakai tamsil. Saya punya taman bunga, Mas. Contoh ini, taman bunga. Lalu kebetulan taman bunga saya itu sedang menghadapi musim kemarau. Maka bunga-bunga saya itu kemudian terancam mati, Mas. Lalu kan pertanyaannya, bagaimana caranya agar bunga itu tidak mati? Jawabannya adalah dialiri air. Harus dialirkan air ke dalam taman itu supaya taman itu tidak jadi mati. Cuma sekarang pilihannya adalah mengalirkan air itu bisa melalui bendungan, itu ya, bisa melalui bendungan dari sungai, lalu dibuatkan parit atau kanal, atau bisa kita menggali sumur kedalaman 30 meter, lalu kita masukkan balon, kita beli mesin air. Kan begitu Mas ya? Kita beli mesin air. Ketika saya mengambil air dari tabungan, dari apa namanya, dari bendungan, masuklah air itu ke taman saya. Maka taman saya pun bunga-bunga yang saya tanam di taman itu tidak jadi mati. Tapi ingat Mas, air yang datang dari bendungan itu bercampur kotoran dan tidak layak untuk minum. Ini adalah tamsil nalar rasionalisme yang tidak berzikir. Itu ya. Jadi tamsil perumpamaan nalar-nalar rasionalisme yang tidak pernah mengikut sertakan agama. Nah, sedangkan cara yang kedua adalah membuat sumur mungkin 30 meter, saya beli paralon, saya beli mesin air, lalu saya cok ke listrik, ternyata airnya naik, taman saya hidup, airnya pun juga layak diminum. Kan begitu? Nah, makanya di dalam Islam itu, dalam kerangka membentuk epistemologi itu selalu dengan pendekatan tiga nalar sekaligus. Selalu menggunakan tiga nalar sekaligus. Pertama, yang disebut dengan nalar bayani. Jadi nalar bayani ini adalah suatu produk ilmu pengetahuan yang berbasis pada bahasa. Nah, Mas ya. Jadi nanti Anda bisa bicara filsafat bahasa itu kan luar biasa itu bahasa itu. Termasuk hermeneutik. Nah, lalu yang kedua, nalar yang kedua itu disebut nalar burhani, nalar rasionalisme. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Ada yang disebut dengan nalar irfani, nalar gnostis. Nah, lalu bagaimana umat Islam mensikapi tiga nalar ini? Nah, di sini maaf ya, tiga nalar ini diperkenalkan oleh Abd Al-Jabiri, seorang pemikir Muslim dari Maroko. Tuh ya. Tapi sayangnya Abid Al-Jabiri itu memisahkan antara tiga nalar ini. Nalar bayani seakan tidak ketemu dengan nalar burhani. Nalar burhani seakan-akan tidak ketemu dengan nalar irfani. Jadi Ustadz Al-Jabiri, kita sangat hormati beliau, mampu mengidentifikasi nalar muslim, tapi sayangnya beliau itu membangun pulau-pulau tanpa jembatan penghubung. Dulu, tanpa jembatan penghubung. Padahal ketiga nalar dalam konteks epistemologi bayani, epistemologi burhani, dan epistemologi irfani itu dilakukan dan diimplementasikan oleh umat Islam dalam konteks satu kesatuan organis. Coba bagaimana Ibn Haldun ketika menulis Muqaddimah? Bagaimana Ibn Sina ketika menulis At-Tib? Ya, ketika menulis Al-Kulliyat yang sekarang menjadi referensi di dunia barat. Itu ya. Bagaimana ulama-ulama yang lain, misalkan Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan lain sebagainya. Gimana Imam Suyuti dan Imam Syafi'i lah, termasuk pendahulu dari Imam Suyuti. Dia pasti menggunakan tiga estemik itu. Tiga sistem nalar itu. Atau kita sederhanakan bahasanya dengan tiga epistemologi itu. Yaitu epistemologi dengan
pendekatan kebahasaan, itu pasti itu. Kemudian yang kedua adalah epistemologi dengan pendekatan rasionalitas. Lalu kemudian yang ketiga adalah epistemologi yang menggunakan pendekatan gnostis. Cuma gnostis itu sulit, Mas, dipahami. Tapi dia juga ada di dunia Kristiani dulu, tidak hanya Islam. Sebelum Islam juga dunia Kristiani itu sudah mengenal apa yang disebut dengan gnostis itu. Gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau hanya gnostis saja itu kadang-kadang tidak masuk akal, gitu kan. Tetapi perpaduan antara tiga epistemologi ini itulah epistemologi Islam. Saya kira itu Ustadz Tian Wahyudi. Baik, ini masih banyak Ustadz. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Ihsan. Nah, beliau bertanya tentang sejauh mana akal dapat digunakan untuk menafsirkan wahyu dalam konteks zaman yang terus berubah. Nah, begitu Ustaz pertanyaannya. Monggo, Ustaz. Baik, sebetulnya Islam itu hebat, Mas. Islam itu hebat. Menafsirkan Al-Quran itu tidak ada jalur jalur resmi itu tidak ada di situ. Beda dengan kitab lain. Ada tafsir-tafsir resmi. Gitu kan. Kalau Al-Quran itu bisa secara individual, bisa secara kelompok, dan bebas sebebas-bebasnya. Ya. Tetapi ada syaratnya, Mas. Harus kita punya perangkat ilmu pengetahuan. Ya. Harus punya perangkat ilmu pengetahuan. Memang ada peringatan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Itu ya. Iza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang dapat menaungi aku dan bumi mana yang akan mau menampung aku. Karena aku mengatakan pada kitab Allah itu dengan rasio. Itu hanya peringatan aja, Mas. Warning agar kita lebih berhati-hati. Gitu ya. Tapi orang bisa bebas sebebas-bebasnya, gitu ya. Mengartikan Al-Quran berdasarkan perangkat-perangkat yang ada, gitu ya. Jadi tidak boleh ngapal itu, gitu ya. Tetapi ada perangkatnya, gitu kan. Kan banyak orang nafsirkan Al-Quran, tapi dia kan tidak punya dasar apa namanya ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, Cak, kalau ya ini tentang kealaman, tentang sosial humaniora ya. Banyak sekali ya buku-buku itu. Ada ensiklopedia yang ditulis kayaknya itu bentuknya itu file ya. Itu berapa ribu halaman itu. Ensiklopedia ilmu pengetahuan itu luar biasa itu ya. Itu luar biasa Mas ya. Jadi nanti ini perlu Al-Qur'an itu ditafsirkan secara tematis. Itu ya. Perlu ditafsirkan secara tematis. Nah, sehingga orang yang ahli dalam bidang fisika ya silahkan mengambil apa namanya masalah fisika. Orang yang kimia silahkan kimia. Orang yang hukum silahkan hukum. Orang yang psikologi silahkan psikologi. Dengan catatan referensinya harus kuat. Kalau perlu dijadikan tema diskusi, gitu kan. Makanya apa namanya kita di UI ini memang butuh diskusi-diskusi serius untuk itu ya. Dan ini penting saya kira. Mudah-mudahan DPPAI bisa menjadi komandan ya dalam hal ini ya. Karena Al-Quran ini membutuhkan kajian. Jadi intinya silahkan ya ditafsirkan. Tetapi kita harus tetap hati-hati, harus punya perangkat ilmu pengetahuan. Tidak apa-apa juga menafsirkan Al-Quran pendekatan kebahasaan dengan teori-teori bahasa Barat. Itu ya, itu tidak apa-apa. Kan semuanya berkembang sekarang. Gitu ya. Semuanya berkembang. Tetapi memang Al-Quran itu kan ada kontrolnya gitu ya. Ya Mas ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Silakan. Ini masih ada Ustaz. Kemudian dari Ustadz Nurholis ini. Izin bertanya Ustadz Asmuni, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran agar bisa mempresentasikan sosok ulil albab dalam aktivitas kita sehari-hari dalam koridor 24 jam
yang dipunya? Apa tolak ukur al-maknun yang dapat ditemukan oleh yang mengkaji Al-Quran? Nah, begitu Ustaz pertanyaannya. Iya, ini kita punya dua kitab, tuh ya. Pertama adalah Alkitab Al-Mastur, tuh ya. Yaitu kitab Al-Quran yang kita baca, tuh ya. Makanya kalau saya itu membaca Al-Quran itu jangan surat tertentu, meskipun volume membaca surat tertentu itu lebih sering, tidak apa-apa. Nah, kalau orang yang bisa membaca Al-Quran itu jangan Yasin to gitu kan. Surat Sejadah to, surat Waqiah to itu jangan. Kalau perlu ya dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Mengapa saya katakan demikian? Karena Al-Quran itu merupakan satu kesatuan organis. Tidak bisa satu huruf itu ya, dilepas. Kalau dilepas, ihtazat, terjadi getaran. Itu ya. Karena dia merupakan satu kesatuan organis. Tidak hanya juz, surat, ayat, kalimat, tetapi juga huruf. Itu arti daripada kamawaki'in nujum. Kan ada di dalam Al-Quran. Itu ya, itu kamawaki'in nujum. Itu satu yang perlu saya sampaikan sebelum saya baca. Yang kedua, kita perlu menjawab kenapa Al-Quran ini, Al-Quran yang kita terima itu adalah berdasarkan resistematisasi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pendampingan dari Jibril. Itu ya. Nah, sebetulnya ini menarik jawabannya. Cuma jawaban saya mungkin banyak yang tidak setuju. Pertama, resistematisasi Al-Quran itu kan untuk menganulir asbabun nuzul. Untuk menganulir asbabun nuzul. Artinya, nah ini yang kadang-kadang kurang populer. Dalam menafsirkan Al-Quran, gitu, kadang-kadang tidak harus dibantu oleh asbabun nuzul. Tapi dalam konteks tahlil, analisis, sekarang mulai dikembangkan. Para ulama kontemporer itu tidak melakukan tafsir terhadap Al-Quran, melainkan tahlil, analisis. Gitu ya. Karena dia melihat antara satu ayat dengan ayat yang lain itu bersifat tematis. Tuh ya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, tuh ya. Ketika kita itu menemukan ayat tertentu ini ya, seperti itu dulu ketika saya membaca Likulli Naba'in Mustaqar itu. Wah, saya itu membuka informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sejak itu saya coba dan berusaha membeli itu ya temuan-temuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian saya coba untuk merenung sebatas kemampuan saya ya. Saya pahami secara individual, bukan menulis lalu mempublikasikannya gitu. Ternyata alam semesta ini saja itu belum selesai penciptaannya. Masih itu ya, seperti orang menghamparkan apa namanya karpet itu kan. Dan pada saatnya nanti digulung pada akhir zaman itu kan. Loh, ternyata temuan para astronomi gitu ya sekarang ini kan. Nah, yang menemukan planet-planet itu kok sama ya dengan Al-Quran gitu ya. Nah, tapi karena dunia kita sekarang adalah dunia spesialis, gitu ya, dunia takhasus, gitu ya. Baik juga kalau masing-masing individu itu mengkaji ayat sesuai dengan spesifikasinya, gitu kan? Spesifikasinya. Nah, jadi bagaimana pembacaan yang pertama itu mengantarkan kita kepada pembacaan kedua? Pembacaan kedua ini adalah pembacaan dalam konteks metodologi. Jadi pembacaan pertama itu adalah Al-Quran Al-Mastur, pembacaan kedua adalah Al-Quran Al-Manthur. Gitu ya. Tapi ya
disesuaikan dengan spesialis masing-masing atau bagus juga kalau orang itu menekuni semua bidang ilmu. Saya kira itu yang mampu saya untuk menjawab hal ini. Hmm. Masih ada nih. Ini dari Pak Teddy Haryanto. Nah, ini pertanyaannya, izin bertanya Pak, berdasarkan penjelasan dari tadi, akal, wahyu dan sumber ilmu pengetahuan, di mana wahyu lebih mengarah pada dalam kurung keyakinan, sedangkan akal ialah bersifat pertanyaan dan pertentangan. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bagaimana kita menempatkan akal dan wahyu? Kalau kita menempatkan wahyu sebagai sumber, maka apa yang perlu dipertanyakan di situ? Selesai, maksudnya. Dan bagaimana jika kita berasumsi bahwa akal menjadi sumber pengetahuan dan Al-Quran atau wahyu sebagai petunjuk? Begitu, Ustaz. Baik, saya kira pertanyaan bagus itu. Jadi begini Mas ya. Kalau sumber ilmu itu adalah ilmu pengetahuan apa wahyu, bukan berarti masalah selesai, Mas. Bukan berarti masalah selesai. Ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Tapi ada ilmu yang harus kita yakini. Apa ilmu yang kita yakini itu masuk dalam kategori sam'iyat. Sam'iyat. Apa yang didengarkan dari Al-Quran, apa yang dibaca dari Al-Quran. Itu bersifat doktrinal. Tapi ini Al-Quran loh. Bukan sam'iyat dari kitab yang lain. Ini dari Al-Quran. Contoh. Tuh ya. Ini contoh. Malaikat. Itu kan. Yang mencabut nyawa itu disebut oleh Al-Quran kan malakul maut. Kan tidak pernah ada nama Israel di situ kan tidak ada. Tapi malakul maut. Lalu kan kita bertanya, bagaimana kalau dunia belahan timur itu bencana yang mati itu kan ribuan orang. Belahan barat juga bencana yang mati itu ratusan orang. Belahan selatan bencana yang mati ribuan orang. Belahan utara juga begitu. Apa mampu malakul maut itu mencabut dalam waktu yang bersamaan kan begitu? Lalu ada doktrin dari hadis, gitu ya. Hadis mengatakan bahwa malakul maut Israel itu minta izin kepada Allah untuk memanggil nyawa-nyawa tersebut, lalu nyawa-nyawa tersebut bagaikan masuk ke nampan, nampan gitu ya, nampan tuh. Lalu disitulah malakul maut mencabut. Sulit kan diteliti itu? Sulit diteliti itu. Ini namanya sam'iyat. Ini sama namanya sam'iyat. Itu doktrin. Harus ini namanya dalalah yakiniyah. Itu. Jadi ada banyak ilmu itu. Nah, tapi sekarang ketika waizal bahru sujirat, waizal bahru sujirat, apabila lautan itu menyala. Nah, ini belum ada penelitian ini ya. Ya, bagaimana lautan itu menyala? Boleh jadi hasil penelitian pertama itu tidak cocok. Tuh ya, tidak cocok. Tapi tidak apa-apa. Karena dia berangkat dari hipotesa. Hipotesa kemudian setelah diteliti menjadi tesa. Lalu kemudian orang meneliti berikutnya namanya antitesa. Kan? Lalu berangkat dari hipertesa. Apa namanya hipotesa? Kan begitu. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kealaman, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sosial humaniora, bahkan ilmu-ilmu yang lain selain dari kategori sam'iyat itu tidak ada yang final. Tidak ada yang final itu. Likulli naba'in mustaqar. Dulu orang mengatakan bahwa ketika ayat berbicara yang ada istilah papataknaha, artinya antara langit dan bumi dipisahkan, itu menjadi legitimasi daripada teori Big Bang. Sekarang ada teori lain tentang penciptaan alam itu. Tidak ada yang selesai Mas ya. Jadi yang namanya ilmu di dalam wahyu itu tidak ada yang selesai kecuali yang bersifat sam'iyat. Tuh ya. Kecuali yang bersifat sam'iyat. Seperti adanya surga, adanya neraka itu kan. Kan kita belum bisa meneliti ada enggak surga. Nanti kan enggak ada seperti itu. Jadi itu selesai. Kalau yang sam'iyat. Gitu ya. Jadi begitu Mas ya jawaban saya. Terima kasih.
Oke. Berikutnya ini banyak Ustaz. Ini dari Pak Randi Siswanto. Nah, izin bertanya Pak, sering kita dengar pernyataan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan agama keselamatan. Apa tafsir atau definisi soal kesempurnaan dan keselamatan dalam Islam? Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, zaman atau era masa kenabian dan sahabat dianggap era terbaik. Bagaimana Bapak melihat era saat ini yang secara ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap maju? Bagaimana sikap umat Islam melihat zaman ini? Mengalami degradasi atau bergerak progresif menuju kesempurnaan? Selanjutnya, bagaimana Islam memandang kesalahan atau dosa? Adakah kesalahan yang baik atau produktif? Misalnya kesalahan dalam ijtihad atau dalam bidang riset ilmiah, atau kesalahan yang menghasilkan penyesalan dan menyebabkan manusia mawas diri dan taubat. Gitu Ustaz, panjang. Iya, iya, iya. Pertama, apakah Islam itu agama yang sempurna? Nah, Oke, itu sempurna itu. Tentunya. Jadi begini Mas ya. Awalnya agama itu bersifat ailah. Agama itu bersifat keluarga sebetulnya. Makanya Nabi Adam juga mendapat agama ya untuk keluarganya sendiri. Tuh ya, Nabi Adam. Lalu kemudian agama itu naik statusnya menjadi kibali, bangsa tertentu. Tuh ya. Ketika agama itu fokus untuk bangsa tertentu, maka banyak nabi yang diturunkan dalam waktu yang sama. Tuh ya. Artinya kalau kita analogkan dengan sekarang tuh di Jogja ada nabi, di Purworejo ada nabi. Sebab nabi-nabi itu diutus untuk kaumnya kan? Kan gitu. Nah, setelah agama itu berada pada fase bangsa tertentu, maka kemudian agama itu sampai berada pada fase yang ketiga, yaitu pada fase umat manusia secara keseluruhan. Gitu kan? Nah, apa ajaran Islam? Ajaran Islam itu adalah akumulasi dari ajaran agama-agama itu. Tuh ya. Dan tidak ada agama yang ajarannya jelek. Tuh ya. Tidak ada agama yang ajarannya jelek. Terutama ajaran agama-agama yang disebut sebagai agama terafiliasi kepada Abraham, Yahudi, Kristen, Islam. Tidak ada yang jelek. Tapi harus diingat, banyak yang menyimpang. Yang menyimpang ini adalah sebab ulah pengikutnya. Maka datanglah Islam itu sebagai korektor terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Akhirnya apa? Karena Islam sebagai korektor, Allah menyatakan bahwa waraditu lakumul Islam Madinah. Hanya Islamlah agama yang benar, agama yang sempurna. Gitu Mas ya. Nah ini loh, akumulasi dari ajaran-ajaran. Gitu kan. Apalagi kalau jenengan belajar sejarah agama itu wah, sudah kemana-mana itu ya. Kalau melihat agama-agama yang lain itu ya. Artinya dari sisi ajaran itu bagus gitu loh maksud saya. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Lalu kemudian agama ini damai. Islam itu damai, Mas. Itu ya. Makanya ada ahli tafsir mengatakan apa ya? Udkhulu fisilmi kafah. Biasanya sebagian tertentu kan mengartikan implementasikanlah ajaran Islam itu secara total. Itu juga tidak salah, Mas. Tetapi ada lagi tafsir. Masuklah Islam itu dalam kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam pahina rabb bis salam. Oh itu luar biasa loh. Artinya, tolok ukur muslim itu ketika dia hadir dalam suatu kampung, buat warga tetangga itu menjadi damai. Itu muslim, Mas. Tapi kalau kehadirannya membuat orang lain itu takut, katakanlah mau dibom atau apa itu tidak Islam itu.
Tidak Islam. Sebab al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebab Islam itu adalah orang yang membuat orang lain itu damai, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Ini loh Islam, Mas ya. Kita tidak berbicara konteks perang loh antara India dengan Pakistan. Itu lain itu. Itu kan. Itu beda itu. Itu ya. Lalu ada teroris dari Kashmir menembak apa namanya turis-turis Hindu India. Jangan dikaitkan seperti itu. Wilayah Kashmir itu sejarahnya lama. Dan bagaimana sikap-sikap apa namanya politikus India terhadap umat Islam. Apalagi apa yang dikatakan Modi akhir-akhir ini. Tolong ya. Tapi ketika kita di Indonesia coba Mas ya. Kapan kita itu melawan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita? Sebab memang keberadaan Muslim itu harus membuat orang baik dengan ucapannya, perilakunya dan lain sebagainya, Mas. Nah ini satu ya. Baik. Lalu kemudian bagaimana umat Islam itu mensikapi era sekarang yang luar biasa? Pada saat yang sama Rasulullah pernah bersabda bahwa khairul qurun qarni. Abad yang paling baik adalah abadku summatalih summatalih. Kemudian abad berikutnya, abad berikutnya, abad berikutnya. Nah, coba ini. Tapi ada yang bilang begini, Mas. Tapi tidak tahu juga sumbernya ini. Justru yang terbaik itu orang sekarang. Tidak pernah melihat Nabi tapi beriman. Wah, ini luar biasa. Ada benarnya juga. Tidak pernah melihat Nabi, tapi mereka beriman. Nah, tapi kita lepas dari itu. Nah, coba sekarang. Saya ingin menyampaikan ada tiga teori. Umat Islam pada masa Nabi disebut dengan Muslimatur Risalah. Mereka menyaksikan turunnya risalah dan mereka berjuang dengan penuh keikhlasan. Coba sampean bayangkan Mas ya, bagaimana para sahabat mendampingi para nabi sehingga mereka itu berjuang, ya. Jadi kecintaan mereka kepada nabi itu adalah kolban wa qaliban, jiwa dan raga. Maka pantaslah ketika Rasul mengapresiasi sahabat beliau mengatakan era mereka adalah era terbaik. Ada hadis tulis oleh Imam Suyuti di dalam Tarikh Khulafa, ashabi kan nujum paizak tadaitum ihtadaitum. Sahabatku bagikan bintang, kemanapun dia memberi arah, hendaklah kamu ikuti. Ini luar biasa. Lalu kemudian kita masuk pada era yang disebut dengan Muslimatul Futuh. Jadi Muslim yang era yang hidupnya itu berada pada negara-negara yang baru dibuka oleh umat Islam. Mulailah apa namanya kekacauan nalar dan lain sebagainya. Tuh ya. Tapi jangan khawatir, kena di situ ada ulama, al ulama warasatul anbiya kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kategori ketiga Mas. Ini yang saya buat sendiri, muslimatud dakwah. Seperti kita ini kan, kan kita produk dakwah, gitu kan. Ya alhamdulillah, itu ya. Alhamdulillah kita muslim Mas. Islam keturunan tuh baik loh. Alhamdulillah kita itu muslim. Coba kalau orang tua kita tidak Islam, apa kita akan mendapat hidayah walaupun kita kuliahnya tinggi. Makanya Islam keturunan itu wah, itu luar biasa itu alhamdulillah. Itu luar biasa, harus kita syukuri betul. Nah, tapi godaan-godaan di era modern itu amat sangat luar biasa. Godaan-godaan itu sangat luar biasa. Apakah itu kemajuan? Iya, tapi bersamaan dengan dekadensi moral. Itu ya. Apakah itu kemajuan dalam bidang teknologi? Iya, itu kalau kita lihat. Tapi kan agama juga menyatakan bahwa mereka yang hidup di zaman itu penuh dengan godaan itu. Hanya mereka yang selamat dari godaan tersebut itulah yang akan selamat di akhirat. Maka era kita ini sebetulnya menyenangkan, Mas. Memang kita tidak akan perang di medan tempur seperti para sahabat. Tapi godaan kita itu luar biasa. Justru di era godaan inilah
produksi pahala itu semakin banyak. Yang terakhir saya sampaikan, bolehkah para peneliti salah? Tidak apa-apa. Kebenaran itu ada dua, Mas. Hakul batin. Kebenaran esensial. Kebenaran esensial itu hanya Allah yang tahu itu. Hanya Allah yang tahu. Mana contohnya? Nabi Khidir ketika ikut Nabi Musa. Lalu Nabi Musa membunuh. Kan salah itu ya. Lalu Nabi Khidir yang membunuh. Lalu Nabi Musa kan nanya, apa-apaan ini dilakukan oleh Khidir kan? Lalu kan Nabi Khidir mengatakan, kamu itu belum tahu kan gitu ya. Itu kebenaran esensial. Hakul batin. Kebenaran esensial. Boleh jadi salah di depan mata kita, tetapi ternyata Allah punya rencana lain. Nah, Mas ya. Itu satu. Tetapi dalam konteks penelitian, skripsi, tesis, disertasi itu hakuz zahir, kebenaran metodologis. Kebenaran metodologis itu dibangun dari akumulasi asumsi. Itu ya. Yang boleh jadi kebenaran menurut kita tahun 2025 akan dikonter oleh orang yang nanti pada tahun 2030. Tetapi para penulis skripsi yang sungguh-sungguh, para penulis tesis yang sungguh-sungguh, dan para penulis disertasi yang sungguh-sungguh, walaupun salah, itu tetap berpahala. Sebab dia sudah menggunakan akal untuk mengungkap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas ya. Jadi jangan takut berpendapat. Sebab itu ada pahalanya. Hebat Islam itu. Orang berpikir saja dikasih pahala. Apa ada agama yang memberikan penganutnya hanya berpikir dapat pahala? Tidak ada itu. Cuma Islam itu. Itulah bentuk apresiasi Islam terhadap pemikir dan ilmuwan dan juga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Saya kira itu. Oh iya, mohon maaf. Astagfirullah. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mungkin nanti ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kami mungkin batasi sampai azan asar atau jam 3 mungkin ya. Jadi kalau misalnya sampai jam segitu masih ada yang belum dijawab, mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini masih ada beberapa. Nah, berikutnya Ustadz, lanjut nih Ustadz. Ini Monggo, monggo. eh, dari Bapak Radi Siswanto. Bagaimana Islam menjelaskan secara ilmiah problem eskatologis? Itu pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana metode risetnya, Pak? Sedangkan sifat ilmu itu post factum. Apakah hanya berdasarkan doktrin kitab suci saja sudah cukup, Pak? Demikian, Ustaz. Iya, iya. Luar biasa itu. Sebetulnya sudah banyak melakukan penelitian itu. Apalagi yang terkait dengan ketuhanan. Gitu kan. Jadi tadi kan sudah kita sampaikan, gitu kan, bahwa hal-hal yang sifatnya sam'iyat. Jadi ini saya cerita dulu. Kebetulan saya juga belajar dari orang non-muslim. Jadi dosen ini menceritakan mahasiswanya ketika dia ngajar. Nah, ketika dia mengajar itu terjadi hujan yang sangat deras. Itu sehingga berpotensi mendatangkan banjir. Lalu sang dosen yang juga pendeta ini bertanya kepada mahasiswanya, hujan deras ini berpotensi mendatangkan banjir dan akan membuat banyak orang korban. Pertanyaannya, apakah hujan deras ini diturunkan oleh Tuhannya orang Islam ataukah Tuhannya kita? Lalu mahasiswa yang mayoritas Kristiani menjawab, ini Tuhannya kita. Loh, tapi ini korbannya bisa Muslim. Kenapa Tuhan Muslim itu tidak datang ke Tuhan kita untuk melakukan nego? Agar hujan yang diturunkan oleh Tuhan kita itu tidak usahlah sampai banjir dan melahirkan korban. Jawabannya gimana itu?
Kalau ada dua Tuhan lalu melakukan nego. Apa ndak perang antar Tuhan? Apa ndak perang antar Tuhan? Terus, lalu sang pendeta mengatakan, Tuhan kita itu sama dengan Tuhan Muslim. Jumlahnya juga satu gitu loh. Hebat. Pendeta ini hebat ya. Satu. Wah, ini luar biasa di situ ya. Nah, jadi bedakan antara dogma dengan doktrin, Mas. Bedakan antara dogma dengan doktrin. Ini ilmu ini saya peroleh dari Bapak Sahrul Alim MSc. Dan kita dulu di UI yang banyak menulis di Islamiyah. Kalau doktrin mungkin dari kitab suci, Mas. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tetapi kalau dogma, terima apa yang dikatakan dan jangan pernah pertanyakan. Itu dogma, Mas. Ya, saya tidak menyinggung agama orang lain. Saya juga takut masalah. Tetapi di dalam Al-Quran itu tidak ada dogma, Mas. Yang ada doktrin dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan isi Al-Quran itu adalah naba, khobar, likulli naba'in mustaq. Semua berita itu akan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keberadaan surga, termasuk juga keberadaan malaikat. Entah kapan. Tapi beriman dulu, kan begitu. Kan banyak dulu yang kita anggap aneh, tapi sekarang ditemukan secara ilmiah. Itu ya. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu betul itu ya. Dan nanti akan diungkap oleh para ilmuwan. Dan sebagai catatan, yang mengungkap ilmu-ilmu keislaman tidak selalu ilmuwan muslim. Ada juga ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Tapi kan sayangnya dia tidak, sebagian mereka tidak disusul oleh iman. Karena iman itu menyangkut hidayah. Gitu Mas ya? Baik. Oke, baik. Ini satu lagi Ustaz, eh, dari Ustadz Muhsin. Ya Ustadz, dalam pemikiran Al-Jabiri ada al-aq al-aqlu al-aqal muqawwaman, nalar yang terkonstruksi, dan al-mukawwin, maaf, nalar yang mengkonstruksi. Nah, bagaimana peran ilmu-ilmu sosial saat ini bisa mempengaruhi penafsiran dan istinbat hukum Islam? Sejauh mana batasannya mengkonstruksi nalar keislaman ilmi ilmu-ilmu sosial tersebut? Baik, sebelum saya jawab itu, saya harus menjelaskan istilah lain, walaupun mirip. Jadi kalau kita berbicara nas, itu adalah teks. Nas itu adalah teks. Nas itu kan ada dua. An-nasul muassis, an-nusus al-muassisah, teks-teks bentuk. Teks-teks pembentuk itu adalah ayat Al-Quran, wahyu, teks-teks pembentuk. Jadi wahyu ini adalah sebagai teks pembentuk. Tuh ya. Sebagai teks pembentuk, kemudian dia itu membentuk beragam ilmu. Fikih di antaranya. Bahkan polemik fikih itu paling dominan. Sehingga di dalam Islam disebut bahwa peradabannya adalah peradaban fikih. Lalu kemudian kedokteran, fisika, dan lain sebagainya kan. Itu oleh ulama muslim itu diistimbatkan, diijtihadkan dari an-nusus al-muassisah. Nusus-nusus atau teks-teks pembentuk yang kita sebut dengan Al-Quran dan hadis itu. Tegasnya adalah wahyu. Tetapi produk-produk keilmuan ini, gitu kan? Produk-produk ilmu pengetahuan ini, itu kan? Misalkan siapa itu yang menulis Al-Hayawan itu ya oleh Ibn Syafi'i, wah itu luar biasa di situ ya. Kalau saya baca di situ ya, ternyata kaki-kaki hewan kecil sudah dihitung luar biasa ya. Dan itu ada ayat Al-Qur'annya semua dan lain sebagainya. Nah, teks atau an-nusus al-muassasah, teks-teks dibentuk itu kan banyak itu. Luar biasa. Luar biasa di sini. Nah,
Lalu kemudian meskipun tidak selalu mirip, gitu kan. Ada al-uqul al-muassisah wal uqul al-muassasah. Ya. Nah, ada nalar yang mengkonstruksi dan ada produk nalar yang dikonstruksi. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil itu ya, di dunia barat itu kita kenal dengan Aristoteles. Kita kenal dengan Aristoteles. Sehingga cara berpikir barat selalu mengacu kepada logika Aristoteles. Kemudian logika Aristoteles dikembangkan. Itu dikembangkan itu. Coba dilihat itu ya. Nalar induktifnya saja itu luar biasa di situ. Tuh ya. Dikembangkan oleh sarjana-sarjana barat. Bahkan sampai sekarang. Lalu kemudian di dalam Islam juga ada yang disebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis usul fikih. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu setara dengan Aristoteles dalam hal membuat al-uqul al-muassisah, akal yang mengkonstruksi. Berapa ilmu yang banyak dikembangkan dari filsafatnya Aristoteles. Dan betapa banyak juga ilmu-ilmu yang dikembangkan berangkat dari teks konstruksi yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Hanya saja, ya maaf, kekeliruannya umat Islam itu menganggap usul fikih itu hanya fokus untuk istinbat hukum Islam. Padahal usul fikihnya Imam Syafi'i seperti dikatakan oleh Jabir Alawan itu dalam kerangka istiksyaf, mengungkap ilmu-ilmu yang lain yang ada di dalam wahyu. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita memperlakukan apa namanya nalar yang mengkonstruksi dengan produk nalar konstruksi atau an-nusus al-muassasah. Kalau an-nusus al-muassasah itu kebenarannya juga relatif di situ. Kebenarannya adalah relatif. Artinya apa? Ada ulama muslim, itu ya. Ada ulama muslim agak ekstrim juga di zaman sekarang loh. Intelektual muslim lah. Dia mengatakan bahwa teks-teks yang dibentuk itu sebagiannya sudah dianggap puing-puing saja. Jadi ketika puing-puing itu tidak bisa dirajut menjadi sebuah bangunan, ya udah menjadi apa namanya kalau orang apa namanya jadi ya dibuang aja tuh cara mereka itu. Tuh ya. Itu dijadikan uruk. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tuh ya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang lain itu tidak. Kita akan mampu membuat nalar-nalar konstruksi berdasarkan turos-turos yang ada juga. Jadi tetap ada titik sambung. Nah, terkait dengan metodologi, nah ini loh, sayangnya begini ya, maaf ya, mungkin jawaban saya tidak terlalu pas. Pertanyaannya kan bagaimana cara mengalahkan Imam Syafi'i ini loh. Itu ya. Orang itu beribu-ribu itu itu mengkritik usul fikihnya Imam Syafi'i. Guru saya mengatakan 1.000 ulama yang sudah meninggal dunia sejatinya bisa dikalahkan oleh seorang ulama yang masih hidup. Tapi nampaknya tidak berlaku pada Imam Syafi'i. 1 juta orang mengkritik usul fikihnya Imam Syafi'i, muncul pembela jumlahnya jauh lebih banyak daripada pengkritik. Saya tidak tahu. Mungkin Imam Syafi'i juga terlampau ikhlas ya dalam melihat itu. Nah, walaupun usul fikih sebagai al-uqul al-muqawwimah itu juga bisa ditambahkan dengan perangkat-perangkat keilmuan lain
seperti metode hermeneutik dan sebagainya yang dikembangkan oleh Barat, tetapi dengan catatan jangan sampai apa namanya mendekonstruksi an-nusus al-muassisah, gitu kan. Nah, ini saya kira bisa dibaca semacam Nasar Hamid Abu Zaid dan lain sebagainya, bagus-bagus karya beliau. Tapi kalau dibaca oleh orang yang kurang paham juga akan memposisikan Al-Quran sama dengan kitab yang lain. Maaf ya, jawaban saya tidak terlalu fokus mungkin karena istilah Al-Muqawwamah dan Al-Muqawwimah itu agak lupa saya penyebaran dari Al-Jabiri. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan pertanyaan terakhir dari Ustadz Muhsin dan jawaban dari Ustadz Asmuni, mungkin berakhirlah sesi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kami pertama ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Asmuni yang telah membersamai kita untuk belajar terkait dengan apa terkait dengan topik kita hari ini. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian peserta, insya Allah kita akan lanjutkan lagi sesi ketiga besok di jam yang sama yaitu jam 1 dengan topik masih saya kira terkait dengan apa yang tadi juga sempat dibahas oleh Ustadz Asmoni gitu ya, terkait dengan implementasi konsep ulul albab dalam pengembangan sains dan teknologi gitu ya, bersama Dr. Andes Agus Trianta MA MH PhD. Begitu. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ustadz Azmuni, kepada Bapak Ibu peserta Sekolah Studi Islam atas partisipasinya. Semoga apa yang kemudian kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz Asmuni. Syukran Ustaz.